Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pembicaraan Habib masih terus berlanjut. Di Indonesia hampir semua kalangan membicarakan Habib. Yang dibicarakan bukan kebaikannya, tapi yang dibicarakan adalah aib dan kejahatannya. Yang dibicarakan bukan kehebatannya, tetapi yang dibicarakan adalah kesongongannya. Mulai dari taruhlah tingkat TK, SD, SMP, SMA, sarjana, kemudian para ahli dan ilmuwan, semuanya menyatakan kalau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang memalsukan nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lucunya, ilmuwan-ilmuwan, profesor, doktor, ketika sudah mengikuti dan membela Habib, mendadak jadi blow on, mendadak jadi bego, dan mendadak lupa sejarah. Maka benar dulu ketika ada zaman kampret, semua orang yang masuk kampret, sekalipun ilmuwan, otaknya jadi tumpul, nuraninya hilang, matanya buta, kupingnya budek. Maka saat ini juga siapapun yang membela Ba'alawi di mana sudah jelas rungkat nasabnya, kalau dia kiai, dia akan menjadi goblok, menjadi bego, hilang nalarnya, hilang akalnya. Boleh ilmu fikihnya mantap, tapi ketika berbicara soal nasab, hanya berdasar pada katanya, dan ternyata yang selalu berdalil katanya itu adalah orang-orang yang fanatik buta. Maka ulama, kiai, kalau sudah seperti itu, tidak lagi disebut sebagai ilmuwan. Karena ilmuwan harus siap menerima ilmu yang terbaru, informasi yang terbaru. Maka profesor-profesor, doktor, orang-orang hebat yang membela Ba'alawi, mereka adalah orang-orang yang kembali tumpul otaknya, hilang akalnya, hilang nalarnya. Kenapa? Karena sudah menjadi andek dan jongos para Habib. Orang-orang hebat seperti yang kita akan saksikan ini adalah orang-orang yang nalarnya sehat, dan orang yang nalarnya sehat dipastikan akan mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi benar-benar rungkat dan terputus. Apalagi kalau membaca sejarah kehadiran keturunan Ba'alawi di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang didatangkan Belanda ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari makan dan membuat kekacauan di Indonesia, dibiayai Belanda untuk menumpas, untuk membungkam perjuangan rakyat Indonesia. Mari kita tonton apa yang dikatakan oleh Kang Sobari. Ini seorang budayawan, dan siapapun yang nalarnya hidup pasti akan menyatakan bahwa Habib itu adalah
bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan ke negeri Yaman sana. Kembali sana, mereka dulu datang ke sini karena dibawa oleh Belanda, karena mereka dijadikan kelas 2 dalam masyarakat, dalam sistem penjajahan Belanda. Mereka kelas 2, Bung. Dan kita ini warga negara ini, inlander, kita inlander, orang kampung-kampung, wah itu kalangan kelas 3, kelas kambing. Dan orang-orang itu yang mengaku habaib itu, Bung, itu menganggap diri mereka kelas 2. Tapi sebenarnya nenek moyang mereka dulu itu pecundangnya pecundang, mereka suruhan Belanda. Mereka orang-orang yang diperintah Belanda untuk melakukan ini dan itu, dan mereka taat, Nah, di antara kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu, ada satu, Bung, supaya menutup bahwa mereka tetap keturunan Nabi. Sebutannya, Bung, Dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu kalau si Rizik-Rizik itu ngomong, anak Bung, suaranya sekarang Rizik tenggelam dan selayaknya tenggelam. Mereka ingin menguasai republik ini dan mereka membuat klaim bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dilakukan oleh kalangan Ba'alwi itu tadi, Bung. Kurang ajar. Dalam peristiwa-peristiwa penting, apa saja peristiwa penting yang menandai bangkitnya bangsa kita, bahwa bangsa kita bergerak melawan, tidak seekor pun di antara mereka yang terlibat, tidak ada. Mereka sembunyi karena mereka itu budaknya Belanda, mereka itu suruhannya Belanda, mereka itu orang-orangnya Belanda, menjadi penjilatnya Belanda. Jadi layaklah kalau mereka tidak berbuat sesuatu bagi kemerdekaan republik ini. Namun belakangan mereka mengaku, wah ini, Bung, di antara para kiai itu ada Gus Muafid. Ada Gus Muafid yang intinya itu yang marah sekali, bangkit kesadarannya, bangkit perasaannya sebagai warga negara, karena negaranya ini dianggap negara yang tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya dengan wali-wali. Dan Anda tahu, Bung, di antara omongan kosong mereka itu, kalau para habaib itu berbuat dolim sedolim-dolimnya, itu masih mulia dari kiai yang soleh sesoleh-solehnya, dari kiai makrifat, kiai yang mengerti ilmu pengetahuan, itu tidak ada derajatnya apapun. Ya begitu, Bung.